Halo, balik lagi di channel ini, Radio Horor. Tempat di mana lo bakal dengerin kisah-kisah horor paling gelap dari penjuru Nusantara. Tapi kali ini, gue bawa lo ke salah satu tempat paling indah di Indonesia, yang ternyata juga menyimpan kengerian yang gak pernah lo bayangin. Lo pasti udah gak asing lagi sama Danau Toba. Pemandangannya tenang, indah, sejuk, tapi, pernahkah lo bayangin, di balik air yang biru dan ombak yang lembut, ada makhluk yang diam-diam mengintai? Makhluk yang rambutnya bukan dari helai-helai biasa, tapi dari puluhan bahkan ratusan ular hidup. Dan yang lebih seremnya lagi, makhluk ini katanya jatuh cinta. Tapi cinta yang dimaksud bukan buat bahagiain lo. Dia cuma pengen lo ikut ke dalam danau, dan gak balik lagi. Penasaran gimana gue dan teman-teman ngalamin kejadian itu? Dengerin baik-baik cerita ini, dan jangan pernah lihat danau terlalu lama di malam hari. Karena bisa aja dia juga ngelihat lo. Gue inget banget waktu itu malam minggu, sekitar bulan Juni. Gue, Reno, Fajar, dan Andre memutuskan buat healing dari penatnya kerjaan, dan tempat yang kita pilih adalah Danau Toba. Pemandangannya katanya bagus banget, apalagi kalau nginep di pinggir danau langsung. Jadi kita mutusin buat nyewa penginapan kecil yang katanya bekas rumah adat Batak. Rumah kayu itu berdiri di atas tanah agak tinggi, langsung ngadep ke danau. Halamannya luas, ada pohon-pohon besar di sekelilingnya, dan yang paling gue suka, dari jendela kamar lo bisa ngelihat air danau yang tenang memantulkan cahaya bulan. Tapi malam itu, danaunya beda. Sekitar jam setengah 12 malam, suasana mendadak berubah. Angin yang tadinya cuma sepau-sepai jadi makin dingin, kayak ada hawa aneh yang ngebekap tubuh lo pelan-pelan. Bulu kuduk gue langsung berdiri, merinding. Gue pikir cuma sugesti gara-gara nonton film horor sore tadi, tapi makin gue denger makin jelas suara-suara dari luar. Gue lagi duduk di kasur, iseng scrolling HP sambil denger suara jangkrik. Tapi tiba-tiba, suara jangkriknya berhenti. Sepi. Hening banget. Dan dari arah danau, pelan-pelan muncul suara lain. Suara perempuan. Nyanyi. Lembut, pelan tapi nadanya tuh aneh. Bukan kayak lagu biasa. Nada-nadanya kayak doa kematian, kayak mantra yang dilafalin pelan, berulang-ulang. Awalnya gue pikir itu mungkin warga sekitar atau suara dari TV kamar sebelah. Tapi enggak, suara itu datangnya jelas banget dari luar. Dari arah danau. Jendela kamar gue waktu itu kebuka dikit, jadi gue bangun buat nutup. Tapi pas tangan gue mau narik gorden, entah kenapa gue malah sempat nengok ke arah luar dulu. Di situ, di pinggir danau yang airnya tenang banget, ada batu besar yang sebagian tenggelam dan sebagian lagi nongol ke permukaan. Dan di atas batu itu, ada sosok perempuan duduk nunduk. Pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang banget, nutupin muka dan badannya. Awalnya gue kira itu manekin, atau mungkin patung. Tapi rambutnya tuh nggak diam. Gue bisa lihat, dari jarak segitu, rambutnya kayak gerak pelan sendiri. Kayak melambai-lambai bukan karena angin, tapi karena hidup. Ada gerakan kecil, melingkar, kayak sesuatu merayap di dalamnya. Gue nyipit-nyipitin mata, dan gue sempat lihat ada kilatan kecil di ujung rambutnya. Gerakan itu kayak kepala ular. Kecil, tapi jelas banget. Lidahnya melet. Gue langsung nutup jendela buru-buru. Jantung gue dak-dikduk, tangan gue gemeteran. Gue gak berani cerita ke yang lain karena takut dibilang halu. Tapi suara nyanyian itu makin lama makin jelas. Sekarang nadanya berubah, lebih melengking. Lirik-liriknya gak jelas, tapi rasanya kayak dipanggil. Kayak dipanggil pelan-pelan, supaya gue keluar dari kamar dan jalan ke arah danau. Gue tarik selimut, nutupin kepala, sambil merem rapat-rapat. Tapi bayangan sosok perempuan dengan rambut yang hidup itu masih keinget terus. Gue berdoa dalam hati, semoga itu cuma halusinasi. Tapi dalam hati kecil gue tahu banget, apa yang gue lihat tadi bukan halusinasi. Gue udah lihat sesuatu yang seharusnya gak gue lihat. Dan makhluk itu, mungkin juga udah lihat gue. Besok paginya, setelah semalaman gue tidur gak nyenyak karena kepikiran makhluk berambut ular itu, gue mutusin buat turun ke dapur penginapan. Teman-teman gue masih pada tidur, dan pagi itu suasana sepi banget. Kabut tipis masih ngegantung di atas danau, bikin semuanya kelihatan lebih dingin dan suram. Di dapur, gue ketemu sama Bu Rika, ibu pemilik penginapan yang ramah dan suka ngajak ngobrol. Gue sempat ragu mau cerita atau enggak.
Tapi karena rasa penasaran gue lebih gede daripada rasa takut, akhirnya gue buka suara. Bu, semalam saya lihat sesuatu di danau. Di atas batu besar itu, kayak ada perempuan duduk. Pakai baju putih, rambutnya panjang banget tapi rambutnya aneh. Kayak hidup, kayak ular. Wajah Bu Rika langsung berubah. Tangan yang tadi lagi ngaduk teh tiba-tiba berhenti. Matanya langsung menatap gue tajam, dan gue bisa lihat warna mukanya pucat kayak kehabisan darah. Kamu lihat dia? Suara Bu Rika pelan, gemetar. Gue pelan-pelan ngangguk. Iya, Bu. Tapi saya nggak tahu itu apa. Bu Rika narik napas dalam-dalam, lalu duduk di kursi kayu dekat pintu dapur. Dia ngelirik keluar jendela, ke arah danau, terus balik nengok ke gue dengan wajah serius. Kamu nggak boleh cerita itu sembarangan, katanya dengan suara rendah. Apalagi nyepelein. Gue bingung. Kenapa, Bu? Itu apa, sih? Dia nunjuk jari ke arah danau. Itu bukan makhluk sembarangan. Warga sini nyebutnya siluman rambut ular. Legenda tua dari desa kami. Kalau kamu lihat dia, artinya dia udah lihat kamu duluan. Dan biasanya dia ngikutin. Jantung gue langsung berdegup kencang. Ngikutin? Bu Rika ngangguk pelan. Dia nggak suka dilihat. Apalagi sama orang luar. Biasanya, yang lihat dia bakal didatengin terus sampai dia puas. Atau, sampai kamu ikut sama dia ke dasar danau. Gue ngerasa tenggorokan gue kering. Perasaan gak enak langsung nyelimutin badan gue. Tapi rasa penasaran gue belum hilang. Itu makhluk apa sih, Bu? Kenapa bisa ada di sini? Bu Rika mulai cerita. Katanya dulu, bertahun-tahun lalu, ada perempuan muda dari desa sebelah yang dipaksa nikah sama pria kaya yang lebih tua dan temperamental. Padahal si perempuan itu udah punya pacar yang dia cintai. Tapi karena tekanan keluarga, dia akhirnya dinikahkan juga. Malam sebelum pernikahan, dia kabur. Bawa baju pengantin putih, dia berdiri di atas batu besar itu, lalu lompat ke danau. Tapi sebelum lompat, dia sempat bilang, cinta yang dihancurkan dengan paksaan akan kembali menghancurkan kalian. Sejak saat itu, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Anak-anak muda yang sering nongkrong dekat danau, terutama yang baru pacaran atau habis putus, sering ngeluh diganggu mimpi buruk. Ada juga yang tiba-tiba ketemu perempuan asing, cantik, baik, ngajak ngobrol. Tapi nggak lama kemudian mereka hilang. Nggak pulang-pulang. Dan biasanya, terakhir mereka kelihatan, lagi duduk sendirian di atas batu, seolah lagi ngobrol sama seseorang yang nggak kelihatan. Bu Rika narik napas panjang. Kami percaya, rambutnya itu bukan lagi rambut biasa. Sejak dia mati dengan kemarahan, rambutnya berubah jadi ular-ular kecil yang bisa nyari mangsa. Siapapun yang dia suka, akan dibelit, dibujuk, dan ditarik ke danau. Gue cuma bisa duduk diam. Merinding. Pikiran gue langsung ke suara nyanyian semalam, dan sosok perempuan yang rambutnya melata kayak makhluk hidup. Bu Rika berdiri, ngambil sesuatu dari laci. Dia kasih gue semacam kantong kecil dari kain, isinya bunga-bunga kering dan serpihan kayu. Ini jimat pelindung. Bawa aja dulu. Kalau malam nanti kamu dengar suara nyanyi lagi, jangan jawab, jangan nengok. Apapun yang terjadi, jangan lihat ke arah danau. Gue cuma bisa ngangguk. Dalam hati gue mikir, apa yang gue lihat itu nyata. Dan mungkin ini baru permulaan. Malam ketiga di penginapan itu jadi malam paling aneh selama kita di Danau Toba. Hujan gerimis turun dari sore, bikin udara tambah dingin dan lembab. Angin malam berhembus pelan tapi menusuk, dan suara-suara serangga seolah makin pelan, kayak takut ganggu sesuatu yang lebih besar. Reno, yang biasanya paling rame dan paling gak bisa diam, malam itu mendadak jadi pendiam. Dari sore dia udah aneh, gak ikut ngobrol, gak ikut main kartu, bahkan gak ngeluarin satupun candaan soal setan kayak biasanya. Dia cuma duduk di balkon kamar, sendirian, ngelihatin danau tanpa ekspresi. Gue sempat kira dia lagi bad mood atau sakit, tapi makin lama gue perhatiin, tatapan matanya kosong. Bener-bener kosong. Kayak nggak ada nyawa. Gue panggil-panggil namanya dari dalam kamar, tapi dia nggak jawab. Akhirnya gue jalan ke arahnya pelan, nyamperin dari belakang. Gue taruh tangan gue di pundaknya, dan detik itu juga dia noleh ke gue. Pelan banget. Gerakannya kaku, kepala muter duluan,
matanya nyusul. Dan waktu matanya ketemu sama mata gue langsung nahan napas, matanya merah. Bukan merah capek, tapi merah kayak mata orang kelilipan darah. Pupilnya kecil banget, kayak jarum. Dan dari mulutnya keluar bisikan pelan, datar, dingin, kayak bukan suara dia. Dia bilang, "Jangan ganggu dia." Rambutnya belum selesai membelit, gue mundur refleks, jantung gue kayak mau copot. Gue nggak tahu harus ngapain. Andre dan Fajar yang dengar suara gue langsung keluar kamar, dan mereka juga langsung panik ngeliat Reno yang sekarang duduk sambil goyang-goyangin badannya pelan, sambil ketawa lirih kayak anak kecil. Kita semua langsung mutusin buat minta tolong. Untungnya, Bu Rika punya kenalan seorang pawang di kampung bawah. Dia langsung telepon orang itu, dan dalam waktu kurang dari sejam, datanglah seorang laki-laki tua, badannya kecil, bawa buntelan kain dan seikat daun-daunan aneh. Namanya Pak Sarman. Begitu Pak Sarman melihat Reno, dia langsung geleng-geleng kepala. Katanya, arwah dari danau udah masuk terlalu dalam. Dia ngincar anak ini karena dia udah ngolok-ngolok. Dari malam pertama, dia suka bercanda soal rambut ular, dia pikir itu mainan, kata Pak Sarman sambil ngeluarin kemenyan dan mulai ngebakar dupa. Sesi pembersihannya berlangsung di ruang tengah penginapan. Kita matiin semua lampu, dan cuma nyalain lilin-lilin kecil di tiap sudut. Asap kemenyan mulai memenuhi ruangan, dan suasana makin mencekam. Reno duduk di tengah, matanya masih merah, dan senyumnya makin aneh. Begitu Pak Sarman mulai baca doa, Reno mulai jerit. Bener-bener jerit setengah mati, kayak orang disiksa. Dia narik-narik rambutnya sendiri, cakarin kepalanya sampai berdarah, sambil ngucapin kata-kata nggak jelas. Dan pas Pak Sarman nyebut nama-nama leluhur, suara Reno berubah total. Suara perempuan. Datar, dingin, nggak ada intonasi. Kalimatnya jelas banget, dan bikin bulu kuduk kita semua berdiri. Satu di antara kalian harus tinggal di sini. Temani aku selamanya. Gue, Andre, dan Fajar saling pandang. Perasaan kita udah campur aduk. Panik, takut, bingung, nggak ngerti harus ngelakuin apa. Tapi satu hal yang pasti, malam itu kita semua sadar, ini bukan sekadar liburan. Kita udah masuk ke wilayah makhluk yang marah, dan yang paling ngeri, dia belum puas. Pak Sarman terus melanjutkan ritualnya. Beberapa kali Reno muntah cairan hitam, dan dari mulutnya sempat keluar suara-suara desisan, kayak suara ular. Di akhir sesi, Reno pingsan. Napasnya lemah, bajunya sobek-sobek, dan tangannya masih ngerem rambutnya sendiri seakan belum mau lepas. Pak Sarman cuma bilang satu hal sebelum pamit, dia belum pergi. Dia masih milih. Dan sejak malam itu, kita semua tidur dengan lampu menyala. Tapi bahkan terang lampu pun gak bisa ngusir bayangan yang terus ngintai dari balik jendela, dari arah danau. Malam itu adalah malam terakhir kita di penginapan. Setelah kejadian Reno kesurupan, kita semua sepakat buat langsung cabut besok paginya, gak peduli seberapa indahnya tempat ini. Liburan yang awalnya kita pikir bakal jadi momen santai malah berubah jadi mimpi buruk. Kita bertiga, gue, Andre, dan Fajar, ganti-gantian jagain Reno yang masih lemas dan belum sadar penuh sejak ritual semalam. Sekilas dia udah mulai tenang, tapi sorenya dia sempat ngelantur, ngomong sendiri soal perempuan yang rambutnya nyanyi. Itu bikin kita makin gak tenang. Malam itu adalah malam terakhir kita di penginapan. Setelah kejadian Reno kesurupan, kita semua sepakat buat langsung cabut besok paginya, gak peduli seberapa indahnya tempat ini. Liburan yang awalnya kita pikir bakal jadi momen santai malah berubah jadi mimpi buruk. Kita bertiga, gue, Andre, dan Fajar, ganti-gantian jagain Reno yang masih lemas dan belum sadar penuh sejak ritual semalam. Sekilas dia udah mulai tenang, tapi sorenya dia sempat ngelantur, ngomong sendiri soal perempuan yang rambutnya nyanyi. Itu bikin kita makin gak tenang. Gue susah tidur malam itu. Suasana kamar mendadak jadi kayak neraka kecil. Udara terasa berat, pengap, padahal jendela udah kebuka. Lampu nyala, tapi rasanya gelap. Bulu kuduk gue berdiri terus. Gue bolak-balik di kasur, sampai akhirnya sekitar jam 1 pagi gue kebangun karena kebelet pipis. Mau gak mau gue keluar kamar, karena kamar mandi penginapan ini ada di luar, dekat dapur. Waktu gue jalan pelan-pelan di lorong kayu yang dingin, gue sempat ngelewatin jendela besar yang langsung ngadep ke arah danau. Dan entah kenapa, kaki gue berhenti. Pandangan gue tertarik keluar jendela. Gue nyesel, gue bener-bener nyesel waktu itu ngelihat ke sana. Sosok perempuan itu,
yang semalam katanya udah dibersihin, ternyata masih ada. Tapi sekarang dia nggak duduk. Dia berdiri. Bukan di pinggir, bukan juga di perahu atau di atas batu. Tapi dia benar-benar berdiri di atas permukaan air danau yang tenang. Kayak air itu jadi lantai buat dia. Gue nggak tahu gimana cara dia bisa ngelawan gravitasi, tapi dia berdiri di sana, tegak, pelan-pelan menengadah ke arah bulan. Rambutnya panjang banget, hitam dan basah, menjuntai ke bawah sampai nyentuh air. Tapi rambut itu nggak diam. Rambutnya mulai naik perlahan, kayak digerakin sesuatu dari dalam. Dari helaian-helaian rambutnya muncul pergerakan kecil. Ular. Satu persatu, kepala ular kecil keluar dari rambutnya, melata ke pundaknya, ke lengannya, beberapa naik ke kepalanya. Ular-ular itu melet-melet, ngeluarin lidah bercabang, dan mata mereka nyala merah. Kecil tapi terang. Kayak bara. Perempuan itu lalu pelan-pelan mendongak. Gerakannya lambat, tapi tepat ke arah gue. Ke arah jendela tempat gue berdiri. Dan detik itu juga gue ngerasa kayak ditusuk sesuatu. Kayak jantung gue ditarik dari dalam. Matanya hitam banget, dalam, kayak lubang yang bisa nyedot semua cahaya. Tapi yang paling bikin gue merinding bukan matanya, tapi senyumnya. Dia senyum kecil. Pelan. Manis, tapi kayak senyum orang yang tahu dia bakal bawa lo mati pelan-pelan. Gue langsung lari balik ke kamar. Nafas gue sesak. Dada gue ngilu. Tapi sebelum tangan gue sempat narik gagang pintu, gue denger suara itu lagi. Suara nyanyian yang pernah gue denger malam pertama. Tapi kali ini, lebih jelas. Nadanya pelan, tapi kata-katanya nempel banget di kepala gue. Cinta terputus, janji dilanggar, rambutku menjalar, tubuhmu kuangkat. Gue nangis dalam hati. Sumpah. Gue nggak tahu itu beneran mantra atau kutukan, tapi suara itu nyangkut di kepala gue kayak bisikan setan. Gue dorong pintu kamar, masuk sambil gemeteran, dan langsung nutup selimut sampai kepala. Andre yang lihat gue panik cuma bisa nanya, "Lu kenapa, bro?" Gue nggak jawab. Gue nggak bisa. Karena kalau gue ngomong, kalau gue cerita, berarti gue harus ngulang semua yang barusan gue lihat. Dan gue belum siap. Belum siap buat ngakuin kalau kita, semua, udah terlalu dalam masuk ke wilayah yang bukan milik kita. Wilayahnya dia. Makhluk yang rambutnya bukan lagi rambut, tapi ular-ular kelaparan yang siap membelit siapapun yang dia suka. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi waktu kita semua buru-buru bersihin barang. Udara masih lembab, sisa-sisa hujan semalam masih terasa di tanah. Kita semua udah sepakat, harus cepat cabut dari tempat itu. Semalam terlalu menyeramkan. Terlalu nyata. Gak ada yang banyak bicara, semuanya tegang, cuma suara koper diseret dan langkah tergesa yang kedengeran di antara kita. Gue ngelirik ke arah Reno yang tidur di kasur bawah, tapi ternyata, kosong. Panik langsung nyebar kayak virus. Gue teriak manggil namanya, "Reno! Bro, lu di mana?" Andre dan Fajar juga ikutan lari keluar kamar, nyari ke dapur, ke halaman belakang, bahkan ke kamar mandi luar. Tapi nggak ada. Dia hilang. Sepagi itu, dia nggak ada di mana-mana. Kita semua langsung nyebar. Jantung gue deg-degan kayak mau copot. Dalam hati gue udah ngerasa nggak enak, apalagi setelah kejadian kemarin. Gue lari ke arah samping penginapan, ke jalan setapak kecil yang langsung ngarah ke tepi danau. Dan saat mata gue nyapu permukaan danau, gue langsung berhenti. Di sana, di atas batu besar yang gue lihat malam pertama, duduklah sosok yang gak asing. Reno, dia duduk sendirian. Tegak, tenang, kayak lagi nunggu sesuatu. Gue lari ke arahnya, diikuti Andre dan Fajar dari belakang. Tapi makin dekat, langkah kita makin melambat. Ada yang aneh sama dia. Pandangan matanya kosong, tapi senyumnya lebar. Dan waktu gue berdiri di depannya, dia ngeliat gue dengan mata yang penuh keikhlasan. Tapi bukan ikhlas karena damai. Lebih kayak pasrah. "Aku udah janji sama dia," katanya pelan. Suaranya lirih, tapi jelas. "Aku bakal nemenin dia selamanya." Gue ngelangkah maju, tapi dia langsung bangun. Gerakannya pelan banget, tapi mantap. Kayak dia udah tahu harus kemana. Dia ngadep ke danau, dan tanpa bilang apa-apa lagi, dia mulai jalan. Bukan lari.
bukan nyemplung. Tapi benar-benar jalan ke arah danau. Airnya masih tenang. Tapi waktu kaki Reno nyentuh air, permukaannya nggak beriak kayak biasa. Malah kayak. Nyambut dia terus melangkah, pelan tapi pasti. Air udah sampai pinggangnya, lalu dada, dan kita masih terpaku. Nggak bisa gerak. Nggak bisa teriak. Bahkan waktu air udah nutupin bahunya, Reno masih sempat nengok sebentar ke belakang. Senyumnya masih ada. Lalu kepalanya tenggelam. Dan habis. Air danau kembali tenang. Nggak ada gelembung. Nggak ada suara. Nggak ada jejak sama sekali. Seolah-olah Reno nggak pernah ada di situ. Kita langsung lari ke arah batu itu, tapi yang tersisa cuma jejak kaki kecil di lumpur yang basah, lalu berhenti di tepi air. Kita lapor ke warga. Pencarian dilakukan. Tim SAR bahkan datang. Menyelam. Bawa sonar. Tapi hasilnya nihil. Nggak ada tubuh. Nggak ada baju. Nggak ada apa-apa. Reno hilang. Secara harfiah. Di telan danau, Bu Rika cuma bilang pelan waktu kita pamit, kadang dia memang butuh teman. Yang benar-benar mau tinggal. Yang rela disayang oleh rambutnya seumur hidup. Sekarang, tiap kali gue ngelihat air, terutama danau, gue jadi waspada. Kalau lo nginep di pinggir Danau Toba, apalagi sendirian, dan malamnya sunyi banget, jangan coba-coba buka jendela. Jangan berani ngelihat ke danau. Apalagi kalau lo denger suara perempuan nyanyi, atau suara desisan pelan kayak ular di rumput. Karena bisa jadi, dia udah lihat lo duluan. Dan rambutnya udah mulai merambat pelan ke arah lo. Siap ngebelit lo. Siap narik lo ke dalam. Dan kali ini, mungkin lo yang bakal nemenin dia. Selamanya. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.